Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Siniar Si Jago di SMA Negeri 1 Naman. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih dari Kasbangpol di Provinsi Kepulauan Bangka nih. Dengan narasumber Ibu siapa, Bu? Ibu Sri Wahyuni, Ketua FKPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi teman-teman, Ibu ini tadi habis sosialisasi kepada kita tentang yaitu tentang apa tadi? Tentang paham radikalisme dan terorisme di kalangan para anak SMA. Ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi tadi habis bersama Bapak Bupati juga sebagai narasumbernya. Jadi gini Bu, ada tadi kan saya ikut juga di sosialisasi, tapi tadi belum sempat nih buat pertanyaan. Nah gitu. Nah setelah saya lihat tadi kan dari sosialisasi tadi, ternyata di kalangan mahasiswa maupun pelajar itu kan ternyata banyak ya yang terpapar radikalisme. Nah jadi bagaimana sih upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa menumpaskan terorisme serta radikalisme ini di tanah air. Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di sekitar masyarakat. Nah, tadi kan salah satu upayanya dalam mencegah masalah ini kan dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi. Nah, jadi apakah ada upaya lain dari pemerintah untuk menumpas secara langsung? Dan satu lagi, bagaimana sih cara mengatasi generasi muda yang sudah terpapar radikalisme gitu, Bu? Baik, terima kasih Mas siapa? Rama, Bu. Rama, terima kasih Rama. Izin dulu ya, saya tuh Ketua FKPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami adalah perpanjangan tangan dari BNPT. Dalam upaya penanggulangan terorisme, pemerintah itu sudah membuat satu lembaga yang dinamakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi kami itu melakukan tugas-tugas pokok di bidang pencegahan, penangkapan, dan deradikalisasi. Kebetulan kalau FKPT ada di Deputi 1 adalah di bidang pencegahan. Jadi apa upaya pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pemerintah agar negara kita terbebas dari paham-paham seperti ini? Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang saat ini seperti saya katakan di awal bahwa negara kita ini punya 3 musuh yang utama. Yang pertama adalah narkoba, yang kedua adalah korupsi, yang ketiga adalah terorisme. Nah, ketiga ini pemerintah menganggap sangat penting. Oleh karena itu, karena saya di bidang terorisme, jadi tentu saja kita terorisme itu tidak bisa dilakukan tanpa pendahuluan seperti dahulu apa sih sehingga mengapa orang bisa menjadi melakukan aksi, karena sebelum aksi dilakukan berarti orang itu sudah terpapar. Nah, disinilah disebut dengan paham radikalisme, dan orang sudah terpapar paham radikalisme itu melalui suatu proses namanya proses radikalisasi. Nah, untuk karena itulah apa yang harus kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, tidak ada kata lain adalah menjaga anak muda kita melakukan vaksin. Jadi bukan saja vaksin COVID seperti kemarin, tetapi juga ada vaksin yang disebut kita vaksin kebangsaan. Itu yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Jadi kita harus melakukan wawasan kebangsaan. Anak muda harus dibekali dengan wawasan kebangsaan. Kemudian kita menjaga, yang kedua adalah menjaga akar budaya. Jadi di sini masyarakat kita, anak muda kita selalu abai dalam hal ini. Jadi mereka lebih gampang menerima pemahaman dari luar daripada dari budaya kita sendiri. Padahal budaya kita itu adalah salah satu untuk mempersatu bangsa. Yang ketiga adalah revitalisasi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, insya Allah kalau implementasi perlakuan kehidupan kita sehari-hari sudah berdasarkan, insya Allah tidak akan pernah anak muda kita terpapar. Yang keempat, kemudian kita melakukan moderasi beragama, karena yang saat ini adalah memang masyarakat Indonesia sedikit terabaikan dengan. Tapi kalau oleh karena itulah dari Kementerian Agama itu meluncurkan suatu program bahwa anak muda semua itu harus melakukan moderasi beragama gitu. Nah, itu saja. Kemudian yang terakhir tentu saja kita harus tetap
4 pilar harus kita jaga. Dan ini yang terpenting, ketika anak muda sudah dibekali hal-hal seperti ini, paham-paham dari luar tidak akan pernah masuk. Apa upaya pemerintah? Ya ini tadi, seperti kami salah satu adalah lembaga pemerintah yang melakukan hal di sini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi bagi anak muda yang bisa kita ikut sertakan, seperti lomba-lomba video dan kegiatan-kegiatan yang memang berdasarkan dari kita gali kembali budaya-budaya kita yang terlebih dahulu, jargon-jargon kita seperti dahulu kita terapkan di masyarakat, gotong royong seperti itu. Sekarang kan sudah sedikit menipis, sedikit menipis. Nah, kemudian juga apalagi upaya pemerintah dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi, melakukan upaya dini. Kenapa? Karena paham-paham seperti itu mengincar anak muda. Jadi oleh karena itulah, karena kita tahu bahwa nanti di tahun 2045 Indonesia akan mengalami Indonesia emas. Oleh karena itu kita persiapkan dari sekarang. Kalau seandainya generasi muda kita tidak dipersiapkan dari sekarang, kita tidak yakin apakah Indonesia itu akan ada. Iya, Itu saja Mas ini. Nah, gitu teman-teman, penjelasan singkat tentang radikalisme dan terorisme. Ya. Nah, semoga kita sebagai anak-anak bangsa bisa menjadi anak emas ya di generasi emas nanti. tahun 45 nanti. Ya. Gitu teman-teman. Baik, hanya itu penjelasan dari Ibu. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.